Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas jalur pengapian motor Revo lama atau sama dengan motor Supra lama ini ya, Supra lama, terus Astrea Grand, Suprafit sama juga ya, sama-sama pengapian AC. Nah, di sini dari keluaran spool ini ada 4 kabel ya teman-teman. Jadi ada warna kuning, ada biru leres kuning, ada putih, dan ada hitam leres merah. Nah, untuk kabel yang kuning ini adalah kabel untuk mengisi arus lampu utama. Jadi jalur kuning ini masuk ke kiprok dulu. Setelah ke kiprok, dia ini bercabang ya. Jadi dia masuk ke kiprok tapi bercabang ke lampu utama. Terus untuk yang putih ini adalah arus pengisian aki ya. Jadi kabel putih ini masuk ke kiprok. Setelah ke kiprok, dia mengeluarkan kabel warna merah. Jadi yang kabel warna merah itu adalah output dari kabel putih ini. Dan kabel merah itu menuju ke aki untuk pengisian. Nah, untuk yang kabel biru leres kuning ini adalah kabel dari pulser ya menuju ke CDI. Dan sedangkan yang kabel hitam leres merah ini adalah arus dari spool menuju CDI. Jadi untuk kabel warna hitam leres merah ini ya yang membedakan pengapian CDI AC dan CDI DC ya teman-teman. Jadi kalau CDI AC itu CDI dapat arus langsung dari spool keluar kabel ini, kabel hitam leres merah ini masuk mengisi arus ke CDI. Beda dengan pengapian DC yang dia didapat dari keluaran arus pengisian. Jadi kalau CDI DC dia itu dapat dari kabel putih ini yang masuk ke kiprok. Setelah dari kiprok dia mengeluarkan kabel warna merah yaitu arus pengisian menuju aki, dan dia itu menuju ke CDI juga. Jadi dia bercabang ya. Nah, itu adalah perbedaan dari pengapian AC dan DC. Nah, saya ada contoh spool motor AC ini ya. Jadi ini punyanya Revo yang ini yang AC ya. Jadi untuk kawat spoolnya, kalau di CDI AC itu kawat CDI nya itu lembut ini ya, yang paling kecil. Jadi dia pakai ini kawat kecil, terus dia keluar kabel tadi ini ya, kabel hitam leres merah. Jadi untuk arus CDI dia memakai gulungan sendiri. Jadi perbedaannya spool kalau CDI DC, spoolnya itu nggak pakai ini, nggak pakai yang kawat kecil ini. Jadi dia kawatnya gede semua. Jadi keluaran CDI DC, maksud saya keluaran dari spool yang arus pengisian DC itu biasanya hanya 3 ini ya. Nah gitu ya teman-teman, itu bedanya ya. Dan sekarang kita akan bahas selanjutnya ke soket CDI. Jadi yang sini jalurnya ini ya teman-teman. Jadi yang dari spool kabel hitam leres merah ini adalah arus untuk mengisi CDI. Jadi ini langsung lari ke CDI, ke soket CDI ya. Ini teman-teman lihat, ini ada kabel hitam leres merah. Terus yang biru kuning ini lari ke soket CDI juga yang dari pulser ini. Jadi ini biru leres kuning. Nah, terus yang putih ini adalah kabel pengisian. Kabel ini menuju ke kiprok ya. Sini. Nah, jadi kabel putih dari spool itu menuju ke kiprok, ini kabel putih. Terus setelah
masuk ke kiprok, dia keluar menjadi arus DC. Jadi ini arus masih AC, keluar dia berwarna kabel merah, dan ini menuju ke positif aki ya. Jadi dia menjadi pengisian aki. Terus yang kabel kuning tadi dari keluaran spool ini juga menuju ke kiprok. Ini menuju ke kiprok, dan ini bercabang ke lampu utama, lampu depannya. Jadi kalau kabel ini putus atau bermasalah, itu biasanya lampu putus ya, mudah putus. Terus untuk yang kiprok sendiri ini ada kabel warna hijau, ini adalah massa. Nah, terus kita ke sini ya. Terus kita ke jalur CDI teman-teman ya. Ini ada kabel warna hitam leres kuning. Jadi gini ya. Jadi kabel dari spool warna hitam leres merah masuk ke CDI. Terus dia mengeluarkan api setelah mendapat sinyal dari pulser kabel biru leres kuning ini. Setelah dia mendapat sinyal, dia mengeluarkan api yang keluarannya itu warna ini ya, kabel warna hitam leres kuning. Dia mengisi ke koil, jadi dia masuk ke sini ke koil. Nah, ini dia mengisi koil, dan koil menuju ke busi. Dan koil sendiri ini ada masanya ya. Massa ini bisa ditaruh di bodi motor. Dan satu lagi yang ada di soket CDI yaitu kabel warna hitam leres putih. Kabel ini menuju ke kontak. Jadi ke sini ya. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kabel kontak ya. Jadi di kabel kontak ini ada 4 kabel ya. Jadi ada warna hitam leres putih, ada warna hijau, ada warna hitam polos, dan ada warna merah. Ini kuning bukan ya, jadi aslinya merah disambung kuning. Nah, untuk jalurnya sendiri ini yang hitam leres putih ini dari CDI tadi ya, menuju ke sini ke kontak. Terus yang hijau ini ground atau massa. Terus yang merah ini dari aki ya, jadi arus 12 volt masuk. Terus setelah di kontak masuk ke kabel warna hitam. Jadi output dari kontak warna kabelnya adalah warna hitam ya. Jadi untuk pengisian menuju ke lampu sein sama klakson. Terus untuk sistem kerja kontak ini, motor Revo lama ini ketika kontak di on, jadi yang kabel warna merah sama warna hitam ini sambung ya. Tapi kabel yang warna hijau sama hitam leres putih ini malah putus. Dan itu kebalikannya, ketika kontak di off, itu kabel yang warna merah sama warna hitam ini putus, dan kabel yang warna hijau sama kabel hitam leres putih ini jadi sambung. Jadi untuk tipe CDI AC itu kalau kontak dimatikan itu sama aja dengan mengkonsletkan ya. Jadi kabel warna hitam leres putih ini tersambung ke ground. Jadi langsung arusnya putus dan motor mati. Dan kebalikannya yang ini ketika kontak di off, jadi kabel warna merah sama kabel warna hitam ini terputus, jadi nggak ada arus masuk ke motor. Nah itu ya teman-teman. Jadi cukup sampai di sini ya teman-teman untuk pembahasan jalur pengapian motor Revo lama. Maaf jika ada salah penyebutan atau salah kata dalam menjelaskan video ini ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya.